Shalom semua, selamat datang di Misa Virtual KKI Atlanta di hari Minggu ke-33. Romo pada siang hari ini adalah Romo Matius Rowe dari SPD dari Chicago, dibantu oleh Deacon Panca di Our Lady of Assumption Church atau OLA, dan juga petugas misa yang lain di sini. Kami harap untuk cellphone untuk dimatikan atau di vibrate supaya tidak mengganggu misa pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih. Hai saudara, siapkanlah diri, mari menghadap Tuhan Allahmu. Kita pendosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam Tuhan Kristus Tuhanmu. Mari saudara, satukanlah hati di dalam Tuhan Kristus Tuhanmu. Kita pendosa yang diundang pesta, memuliakan Allah Bapa kita. Marilah menghadap Tuhan Allahmu di dalam kurban Kristus Tuhanmu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat siang dan selamat pagi atau selamat malam bagi saudara-saudara yang bergabung bersama kita dalam perayaan Ekaristi Minggu Biasa ke-33. Saudara-saudari yang terkasih, dalam minggu terakhir sebelum pesta Kristus Raja semesta alam, dalam masa biasa, bacaan-bacaan suci hari ini mengajak kita untuk merenungkan sudah seberapa jauh, sudah seberapa sering, sudah seberapa banyak kita menggunakan, kita mengembangkan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. How often have we used God's gift in our life? Not just for ourselves, but for others, and to glorify God in our life. Kita hening sejenak, melihat ke dalam batin kita, dan mengakui dosa-dosa yang sudah kita perbuat, memohon ampun dari Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mempercayakan bakat-bakat kepada kami untuk diperkembangkan sambil menantikan kedatangan-Mu kembali. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau akan minta pertanggungjawaban atas segala sesuatu yang dipercayakan kepada kami. Kristus, kasihanilah
Kasihanilah kami. Engkau akan mengganjar yang bekerja dengan rajin dan tekun, namun menghukum yang lalai dan malas. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja surgawi, Raja surgawi, hormat puji Allah. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. berikan Roh Kudus, Dan Dikau Roh Kudus penghibur hati-hati yang berduka. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat puji selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah menganugerahkan berbagai macam talenta kepada kami. Kami mohon berilah kami kesetiaan dan ketekunan untuk mengembangkan dan membagikan talenta kami masing-masing demi pembangunan gereja dan masyarakat kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.
Ia senang bekerja dengan tangannya. Pembacaan dari kitab Amsal. Istri yang cakap, siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Istri yang cakap berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Tangannya ditaruhnya pada jentera, jari jemarinya memegang alat pemintal. Ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Kemolekan adalah bohong, dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah pembuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jerih payahmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Sungguh demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa hidupnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, boleh melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Jangan sampai hari Tuhan tiba-tiba mendatangikan kamu seperti pencuri. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang zaman dan masa kedatangan Tuhan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri di waktu malam. Apabila mereka mengatakan bahwa semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba kebinasaan menimpa mereka, seperti seorang perempuan hamil ditimpa oleh sakit bersalin, pasti mereka tak akan terluput. Tetapi saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang.
Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadarlah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya, Haleluya. 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 Tinggallah dalam aku, maka aku tinggal dalam kamu. Barang siapa tinggal dalam aku, berbuah banyak. Haleluya. 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 Romo mohon berkat. Semoga roh Tuhan turun atasmu untuk mewartakan kabar Injil Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikannya uang tuannya itu. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan
tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan yang memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan. Maka jawab tuannya itu, Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat yang tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Tanganlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Semoga dengan pewartaan sabda ini, dosa-dosa kita dileburkan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, Injil hari ini, sebagaimana kita sudah dengar, menyampaikan perumpamaan tentang suasana di dalam kerajaan surga. Dengan memberikan contoh perumpamaan talenta kepada setiap orang menurut kesanggupannya. 5, 2, dan 1 talenta. Bukan untuk disimpan, tetapi digunakan untuk dikembangkan. Yang menarik adalah hasil yang diperoleh dari ketiga orang dalam bacaan Injil ini. Yang menerima 5 menghasilkan 10, yang menerima 2 menghasilkan 4, dan yang 1 tidak berusaha untuk mengembangkannya. Bahkan justru dia menguburkannya di dalam tanah. Menarik juga di sini bahwa banyak dan berbeda-bedanya anugerah, rahmat yang dipercayakan Allah kepada manusia dalam perumpamaan pemberian talenta itu. Masing-masing menurut kesanggupannya. Kemudian harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi, Allah sendiri. Dari pemberian itu tidak disia-siakan, menghasilkan buah berlimpah. Dan yang berjerih payah, yang berusaha, yang tidak duduk diam saja, mendapatkan bagian di dalam kebahagiaan tuannya, seperti yang kita dengarkan dalam perumpamaan hari ini. Para pendengar pada saat itu rupanya sangat kaget ketika Yesus menyoroti perlakuan hamba yang ketiga ini. Menurut hukum Yahudi,
Sebenarnya apa yang dilakukan oleh hamba yang ketiga ini seharusnya tidak perlu dipermasalahkan. Karena ia menjaga uang itu atau talenta itu dengan menguburkannya di dalam tanah supaya tidak dicuri orang lain. Namun bagi Yesus justru itu salah atau keliru. Yesus punya tujuan lain dengan memberikan perumpamaan ini. Hamba itu harus mengembangkannya seperti yang dibuat oleh dua hamba yang lain. Maksud dari perumpamaan Yesus ini tidak lain mau berbicara tentang para pemimpin agama Yahudi yang begitu ketat memelihara hukum Taurat yang dilihatnya sebagai pemberian Allah sehingga mereka sulit menerima ajaran-ajaran Yesus. Orang-orang Farisi adalah ibarat hamba yang ketiga yang justru menguburkan talenta yang dipercayakan agar tidak hilang. Inilah kesempatan Yesus mengkritik dan menghukum orang Farisi dan para ahli hukum Taurat. Karena mereka mentaati hukum secara buta dan tidak melihat makna di balik hukum itu. Maka melalui perumpamaan ini Yesus ingin menjawab pertanyaan yang ada di dalam benak para pendengarnya pada hari itu. Tentang apa yang harus diperbuat agar bisa selamat pada hari pengadilan terakhir untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan Yesus menunjukkan bahwa mereka harus setia menjalankan tugas yang diberikannya kepada mereka. Masing-masing diberikan seturut kesanggupannya untuk dikembangkan. Lalu, so what's the message for us these days? Pesannya itu tidak lain adalah bahwa kita semua, setiap kita sudah diberikan sejumlah talenta. Each of us have been given a gift, a grace from God, so that we can develop to make it something fruitful, to bring happiness and joy in our life. Tuhan tentu tidak melihat seberapa besar apa yang kita hasilkan, tetapi Tuhan melihat seberapa besar usaha dan perjuangan kita untuk menggunakan, untuk mengembangkan talenta, anugerah, rahmat yang sudah kita terima dari Tuhan. Menggunakannya not only for ourselves, but for others. As Jesus asked us in His greatest commandment, love your neighbor as yourself. Karena itu, kita tidak harusnya iri hati dan kecewa dengan orang-orang lain yang kelihatan memiliki bakat, memiliki rahmat, memiliki anugerah yang lebih banyak dari kita. Karena apa? Sudah dibilang dalam Injil hari ini, setiap kita sudah diberikan sesuai dengan kesanggupan kita. Seharusnya kita bersyukur atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita kembangkan. Pertanyaan bagi kita, seperti yang saya ungkapkan pada awal misa perayaan Ekaristi ini, sudah seberapa jauh kita gunakan dan kembangkan rahmat, anugerah, talenta yang diberikan Tuhan kepada setiap kita. Atau ternyata kita malas-malas dan bahkan marah kepada Tuhan bahwa orang lain mendapatkan lebih banyak dari kita. Bahkan kita kuburkan, tidak kita gunakan, tidak kita kembangkan. Sudah sejauh
mana usaha kita untuk menyadari, menggunakan, dan mengembangkan rahmat Tuhan di dalam hidup kita. Sudah menjadi satu keharusan bagi kita untuk melaksanakan tanggung jawab Tuhan percayakan kepada kita dengan talenta-talenta itu. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, berkatilah kami untuk selalu menyadari kesanggupan kami, dan mampukanlah kami untuk mengembangkan talenta rahmat yang Engkau anugerahkan kepada kami, demi kebahagiaan kami, sesama kami, dan kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita memperbaharui iman kita dengan mengucapkan aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Tuhan mengajak kita untuk setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, agar kita diperbolehkan untuk masuk dan turut dalam kebahagiaannya. Marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud kesetiaan kita kepadanya. Umat menjawab, Tuhan, semoga segala perbuatan kami memuji Dikau. Tuhan, semoga segala kekuatan kami memuji Dikau. Semoga gereja tidak gentar mengambil risiko memperbaharui diri dalam Kristus dan mewartakan harapan dan hidup kepada seluruh bangsa manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala kekuatan kami memuji Dikau. Semoga semua orang yang mendapat bagian wajar dari sumber-sumber daya alam dalam suasana rukun dan damai. Semoga para pemimpin dunia bekerja sama untuk perkembangan manusia dan pembangunan ekonomi demi kepentingan semua bangsa dan semua golongan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala kekuatan kami memuji Dikau. Semoga kaum perempuan dengan cara terhormat mengambil tempat yang layak dalam kehidupan gereja dan masyarakat. Semoga keramahan, kebijaksanaan, serta kehalusan budi mereka menghangatkan dunia yang keras ini, sehingga menjadi lebih lemah lembut. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala kekuatan kami memuji Dikau. Semoga berkat pendidikan yang baik, serta suasana rumah tangga yang mendukung, kaum muda dipersiapkan untuk mengabdikan seluruh potensi diri kepada gereja dan bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala kekuatan kami memuji Dikau. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, ya Bapa, semoga di hadapan Tuhan, kami semua bertanggung jawab atas hidup kami sendiri dan atas kebahagiaan sesama kami. Semoga kami maju dalam pengabdian dan kerukunan, serta saling memperkaya dalam kasih. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala kekuatan kami memuji Dikau. Untuk keluarga dan sanak saudara kami yang sedang sakit, khususnya Rahmat Santoso. Ya Bapa, kiranya Engkau menyembuhkan dia dari penyakit yang dideritanya.
Kuatkanlah dan teguhkanlah ia dalam iman dan pengharapan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, semoga segala kekuatan kami memuji Dikau. Allah Bapa segala kehidupan, nasib dunia dan manusia berada di tangan-Mu. Engkaulah yang memelihara hidup kami dan selalu mendampingi kami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Akan cinta padamu, bunga kasih karuniamu, di jalan yang panjang kau pimpin langkahku, kau bawakan selamat sentosamu. Akan cinta padamu, kerelaanku tulus ikhlas. Kau dengar doaku, kau pegang tanganku, sampai bahteraku di surga. Kasih-Mu Tuhan memberi kekuatan dalam cobaan hidup ini. Kasih-Mu Tuhan memberi pengharapan kepadaku sejahtera. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanmu dan persembahanku berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepadamu sebagai ungkapan syukur atas talenta yang Kau anugerahkan kepada kami. Semoga usaha kami untuk mengembangkannya Kau persatukan dengan korban putra-Mu, sehingga membuahkan hasil yang baik, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh-Mu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab Engkau mengasihi dunia dengan kasih yang begitu besar, sehingga Engkau mengutus Putra-Mu menebus kami.
Oleh karena ketaatannya, Engkau rela memulihkan kasih karunia yang telah kami hilangkan karena ketidaktaatan kami kepadamu. Seturut kehendak-Mu, Yesus Kristus hidup sebagai manusia biasa seperti kami, namun tanpa dosa, supaya kami meneladan Dia, sehingga kesetiaan yang berkenan kepadamu dan Engkau temukan dalam diri Putra-Mu itu, Engkau temukan pula dalam diri kami. Maka ya Bapa, kami mengumandangkan lagu pujian bagi-Mu dan bersukaria bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus Allah, isi surga dan bumi menyembah Dikau. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Hosana bagi nama Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana bagi Allah di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Oleh sebab itu pada hari Minggu ini kami menghadap Dikau sehati sejiwa dengan jemaat-jemaat separoki dan sekeuskupan dalam kesatuan dengan seluruh gereja. Dalam perayaan ini kami mengenangkan bahwa Kristus bangkit dari alam maut. Engkau telah meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang mengatasi segala nama. Dalam nama Dia yang adalah Tuhan kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan daya Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan Daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, kebangkitanmu kami muliakan, kedatanganmu kami nantikan. Penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu.
Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Uskup kami Gregory, Joel, dan Ned, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya yang kudus, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ola, tolong di-unmute, Ola. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, jadilah selalu kehendak-Mu, sebab itulah satu-satunya pedoman hidup kami. Semoga kami tak henti-hentinya berusaha, supaya kehendak-Mu benar-benar terlaksana di dalam diri kami sendiri, di dalam keluarga dan lingkungan hidup kami, sementara kami menantikan dengan rindu kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah sekarang kita saling menyampaikan salam damai Tuhan.
saudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Di dalam Yesus kita bersaudara. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami Saudara-saudari, terkasih Tuhan Yesus bersabda, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Om Panca bisa tolong betulin videonya nggak Om? Yang di bawah itu kebalik videonya. Oh, sebentar, harus di... Iya. Harus leave dulu mungkin. Kita akan melakukan prayer of the faithful. Gimana caranya? As the children of the light, as we Hold live on, good I have to leave. our every need. Aduh, nggak kelihatan lagi. Lift mana? Ini apa tulisannya? Ini apa? Doa komuni batin. Ya Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini. Maka datanglah ya Yesus, secara rohani dalam hatiku, meskipun Engkau selalu telah datang. Aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Videonya nyalain dulu. Videonya nyala dulu. Udah.
Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Baik, Galia. Nah, kamu udah ngelirik itu ya sini. Tubuh Kristus. Oh, Marky. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Oh. Ya laki dia. Tubuh Kristus. 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 Amin. Baik. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Ready? The Lord bless you and keep you. Okay? Tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Apa yang kekal. Marilah kita berdoa.
Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas perjamuan Ekaristi ini. Semoga santapan rohani ini memberi kekuatan kepada kami untuk mengembangkan dan membagikan setiap anugerah yang telah kami terima dari-Mu. Buatlah kami setia akan tugas-tugas kami masing-masing hingga pada akhirnya kami masuk ke dalam kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Pengumuman? Selamat siang semuanya. Untuk kolekte pada siang hari ini yang ingin memberikan kolekte itu bisa diberikan di belakang, itu ada kotak kolekte di tempat permandian. Kemudian terima kasih untuk Romo Matius Roy dan Deacon Panca yang telah memimpin misa pada siang hari ini. Selamat siang dan selamat hari Minggu. Terima kasih semua sudah hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Semoga kita semua tetap dilindungi Tuhan di masa pandemik ini. Kita diberi anugerah kesehatan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita memohon berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga semua rencana, kegiatan, dan hidup kita pada minggu yang akan datang ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Pulanglah dalam damai Tuhan dan muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Syukur kepada Allah. Makhluk semua muliakan Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Agungannya, haleluya, 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 haleluya. Seluruh haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Terima kasih semua. Terima kasih. Dan selamat berhari Minggu. Thank you. Happy Sunday. Happy Sunday to all. Terima kasih semua yang dimanapun juga. Hai Ella. Oke. Hey, look. Picture. Look at. Ya, situ Om, ya betul. Oke. Jamie, where are you going? Oke. Ready? Yang lain nggak mau ikut? Ya. 2, 3, senyum, smile. Ella, look at your daddy's iPhone. Iya. Ini. One more. 1, 2. Okay. Thank you. Thank you, y'all. Romo. Terima kasih. Senyum, Mo. Oke, happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Thank you. See you next week.